Ya, kembali lagi bersama saya, host magang tentunya Erik Sadewa. Dan sekarang saya di daerah Lengkong bersama Kang Teddy Boy dari GBZ, yaitu Gragas Brothers. Gragas Boy ya? Ya, dulu Gragas Boy, sekarang Gragas Brother. Sekarang Gragas Brothers. Nah, kemarin saya habis dari Gragas GBZ Maleber. GBZ Maleber. Yang dan sama Akirun. Nah, yang saya tanyakan langsung aja Kang Teddy. Saya manggilnya Kang Teddy. Boleh, Pak Teddy. Kang Teddy aja. Lebih akrab. Kang Teddy ini mengenal GBZ itu tentunya dulunya sekolahnya di SMP 7 atau beda? Dulu perkenalan dari awal ini ya. Iya. Dari awal mungkin perkenalan saya ke GBZ karena kepindahan rumah mungkin ya. Kepindahan rumah. Kebetulan saya ada rumah di daerah Antapani. Cikajang 18. Iya, Antapani. Berdekatan dengan Kang Saha. Dengan Kang Sangga dulu bertetangga dengan Kang Sangga. Ya, dari perkenalan di situ kita bergaul lah. Kebanyakan teman-teman yang di Antapani itu nongkrong di rumah saya. Gitu. Suatu saat diajakin nongkrong lah sama Kang Sangga, nongkrong ke daerah Jalan Ambon. Iya. Bahkan jalan pun di Bandung saya dulu nggak tahu ya, itu sekitar tahun 2001. Nggak tahu itu berarti maksudnya, tapi orang Bandung. Orang Bandung asli, cuman asing buat saya nama Jalan Ambon gitu ya. Oh iya, ada orang Bandung juga. Ya asing buat saya. Nah kebetulan saya ngajakin nongkrong di situ, ya dikenalkan lah dengan teman-teman dari SMP 7 termasuk alumninya juga. Di situ kita berkenalan dengan Saudara Junjun. Kang Junjun. Perkenalan akhirnya candu lah ya. Candu sering nongkrong di situ gitu, maksud aslinya candu tuh. Maksud candu saya di sini berarti ada emosional. Iya, ada emosional. Candu berarti jadi sering nongkrong di situ. Akhirnya kita sepakat untuk nongkrong di tiap hari Jumat sore itu sampai malam gitu. Ada harinya ya? Ada harinya. Belum musim Android, belum musim. Itu masih handphone GSM biasa dulu. Seperti itu. Nah, akhirnya dari situ keterusan lah. Ya, keterusan tiap hari, tiap Jumat kita nongkrong di situ, dan akhirnya kenalah dengan rekan-rekan yang lain di situ, dan akhirnya ya mendarah daging mungkin di situ nongkrong. Ya bisa. Boleh dibilang seperti itu. Nah, Kang Teddy Boy ini kemarin ini di Maleber disebut-sebut. Baru hari ini saya tahu orangnya Kang Teddy Boy ya, ini Kang Teddy Boy. Nah, dapat rekomendasi dari Kang Junjun ya. Nah, Kang Teddy Boy nih sampai sekarang kan bisa dibilang GBZ ya, meskipun nggak terlalu aktif misalnya. Ya betul. Kalau GBZ sampai kapanpun tidak akan pernah lupa, karena mungkin saya mengenal dunia pergengsteran ya di situ. Iya. Sampai akhirnya mendalami gitu ya, mendalami segala hal bentuk apapun juga tentang organisasi itu ya di GBZ. Oh, itu bisa diambil hikmahnya juga kan sebenarnya. Ya, sebetulnya banyak segi positif dan negatifnya ya. Segi positifnya ya kita bisa mengenal lebih banyak saudara, lebih banyak teman. Sehidup semati lah dulu ya. Kalau di GBZ itu dalam artian kita senang bersama, susah bersama. Seperti itu. Kalau boleh tahu, Kang Teddy Boy ini generasi keberapa sih?
Kalau di GBZ saya mungkin generasi pertama gangster GBZ di luar alumni SMP 7. Generasi pertama sekali. Seangkatan sama Kang Junjun? Kemungkinan saya di bawah Kang Junjun. Oh, di bawah Kang Junjun. Oh, kalau Kang Junjun asli alumni SMP 7, ya. Kalau saya bukan gitu kan. Di iya dulunya bukan di 2 ya. Oh, iya, seperti itu. Nah, itu mungkin yang pernah Kang Junjun cerita juga kan bahwa GBZ diibaratinnya membuka untuk global untuk dunia luar yang asalnya dari sekedar skup kecil SMP dan akhirnya bisa membuka gitu ya, membuka open ya open untuk orang luar ya. Tapi tetap saya. Selektif. Ya, tetap selektif. Memang melalui saya. Gitu. Dan itu mungkin langkah awal organisasi GBZ di luar 7 itu ya itu. Sampai sekarang bahkan mungkin lebih mendominasi sekarang. Lebih mendominasi. Nah, bukan dari alumni SMP 7. Oh, bukan dari alumni SMP 7 aja. Yang lebih mendominasinya sekarang. Pernah nggak Kang Teddy Boy ini menuangkan ide di GBZ? Kalau menuangkan ide ya ada sih beberapa, dalam hal apapun juga ya kita lebih banyak ke ide bersama ya. Ide bersama. Karena dulu forum ya. Iya, kita ke forum karena dulu tidak ada lah kalau bahasa Sunda mah paing-aing nggak ada gitu ya. Jadi kita sebelum apa-apa kita bicarakan dulu. Kita komunikasikan dulu dengan senior saya mungkin ya, karena saya kan dulu yang saya kenal senior saya itu cuman Kang Junjun, Kang Sangga gitu kan. Iya. Yang lainnya saya bahkan sampai hari ini mungkin ya saya tidak pernah bertemu gitu. Cuman tahu nama tapi tidak pernah bertemu. Tapi maaf, Kang Teddy Boy melalui ospek nggak dulunya? Kalau saya enggak, tidak melalui ospek karena mungkin saya sendiri yang ospek ya, saya sendiri yang merekrut orang anak-anak di luar 7 kan, ya saya sendiri gitu maksudnya. Jadi saya sendiri yang merekrut, saya sendiri yang mengospek dengan Kang Junjun, dengan Kang Sangga gitu kan, seperti itu. Nah, kembali lagi tadi ke ide Kang Teddy Boy ini akhirnya diterima. Ya, diterima alhamdulillah karena mungkin berkat kedekatan ya, berkat komunikasi yang baik, kedekatan, dan kita memutuskan untuk menjalankan roda organisasi dalam artian seiringan gitu kan. Segala sesuatunya kita berjalan lah sebagaimana mestinya. Cuman kan tetap yang namanya perjalanan organisasi pasti kan ada naik turunnya ya kan. Iya. Ada godaan dari kiri kanan. Itu yang membuat kita leka bisnis seperti bisnis ya. Itu yang membuat kita kuat gitu. Silaturahmi dalam hal apapun juga seperti itu kan. Nah, agak berat nih pertanyaannya sebenarnya. Nggak apa-apa nih Kang? Nggak apa-apa, silahkan aja. Kang Junjun udah entar dulu, sebelum ke sana saya pengen tahu ide apa sih sebenarnya yang Kang Teddy Boy ini tuangkan terus di ACC dulunya? Dulu lebih condongnya idenya ke perekrutan sih sebetulnya. Perekrutan massa sebanyak-banyaknya, wilayah seluas-luasnya. Jadi saya masuk belum ada ide-ide untuk gangster berkembang ke dunia bisnis, belum ada. Gitu. Harus si bisnis. Jadi intinya ke dunia hanya perkumpulan aja. Gitu kan. Bagaimana caranya kita ada uang kas? Itu kita merekrut dulu anggota sebanyak-banyaknya, baru itu berjalan. Seperti uang kas, seperti donasi buat bencana alam atau buat rekan kita yang
dalam kondisi tidak baik gitu, seperti itu. Oke, tapi saya lurusin dulu di sini. Uang kas itu tidak memaksa loh, tidak Ya, artinya tidak majek ya. Betul. Tidak majek ya, itu uang kas itu ada sistemnya sendiri Ya, ada sistemnya. Nah, di sini agak berat nih Kang pertanyaannya. Kang Teddy Boy ini kan bergerak ke bidang politik nih sekarang. Ya, betul. Itu diajak atau mengajukan diri? Kalau dulu ya boleh dibilang diajak lah ya. Dulu gabung ke dunia politik karena mungkin bukan paksaan, bukan apa, karena kita diajak, ketertarikan, lihat sosok ketuanya gitu kan, terus kenyamanan di sebuah organisasi partai politik, karena kan kalau partai politik itu tuh organisasi paling tinggi kan di Indonesia. Nah di situ mulai ada rasa mencintai partai politik itu. Dengan bekal udah punya maksudnya dengan bekal udah mengetahui struktur organisasi. Oh iya, itu udah jelas karena kan pendidikan pertama saya itu ya di GBC, pendidikan berorganisasi saya. Saya terapkan gitu kan, di dunia politik. Yang positif. Yang positifnya segala hal apapun seperti perekrutan massa kan, cara kita komunikasi, cara kita bersosialisasi ke masyarakat. Ya, dan itu digunakan sampai sekarang. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih bergerak, berjalan belusukan ya seperti itulah. Nah, untuk menjawab mau menerima ajakan ini alasannya apa Kang? Ya karena apa ya, di saat kita menjelang uzur usia ya, kita berpikir apalagi sih untuk membuat perubahan di masyarakat ya kan? Harus berguna untuk berguna. Kita nggak bisa teriak-teriak di jalan, nggak bisa. Kita ingin ada perubahan di negara, harus masuk kita sistem. Harus terlibat, harus masuk sistem. Itu. Kalau kita teriak-teriak di jalan nggak akan ada yang dengar. Makanya kita harus masuk ke sistem itu. Diibaratinya kita bergabung ke partai politik, di situ ada salurannya gitu. Ada oke. Kalau saya simpul mungkin kata-kata saya agak ekstrim ya. Mungkin tahu sistemnya agak bobrok nih maksudnya. Perlu diperbarui ya, gitu ya. Itu. Dan kita kalau udah masuk partai politik apapun juga didengar. Gitu kan. Didengar, kita mau komentar istilahnya ada yang tidak beres di sistem kita, di sistem apapun juga yang mengenai dengan sistem negara gitu ya, kita lebih didengar karena itu untuk kemaslahatan masyarakat. Iya, karena itu untuk kebaikan masyarakat dan aspirasi dari masyarakat itu kita sampaikan sesuai sesuai keinginan dari masyarakat, kita sampaikan, itu lebih mengena gitu kan. Daripada kita teriak-teriak di jalan, susah. Bukan zamannya lagi. Jadi lewat partai ya kita lebih elegan untuk menyampaikan segala sesuatu. Seperti itu. Seperti itu. Berarti istilahnya Kang Teddy Boy ini ya punya bukan ego ya, punya style sendiri lah masuk di partai ini. Kalau misalkan tidak setuju, ya nggak setuju. Ya, betul. Dengan sistem misalkan partai mengajukan sistem ini ada ketidaksetujuan, mungkin Kang Teddy bersuara situ. Alasannya nggak setuju, ya nggak setuju. Iya, seperti itu Pak. Jadi kalau di partai itu kita menampung semua masukan, pendapat siapapun, kita berembuk lagi gitu kan, bagaimana cari solusi yang terbaik untuk kebaikan bersama. Kebaikan bersama. Seperti itu. Nah, saya tanya lagi nih, cita-cita apa sih yang Kang Teddy inginkan untuk sistem untuk Sikup Jawa Barat dulu atau Bandung dulu? Apa sih yang Kang Teddy inginkan? Kalau ingin tuh banyak ya, tapi kita terlalu boros kalau kita menginginkan semuanya. Terlalu
rakus gitu Ya ya. mungkin 1, 2, 3 lah ya. Intinya mah untuk kesejahteraan masyarakat lah. Ibaratnya seperti logo partai saya gitu kan. Iya. Untuk Indonesia sejahtera. Boleh Yaitu disebutin partainya? Partai Perindo. Perindo. Partai Persatuan Indonesia. Partai Ya, Persatuan. seperti itu. Ya mungkin suatu saat pengen lah saya Pak Haritanu duduk di sini. Seperti itu mungkin ya Kang. Ya. Karena melalui partai yang saya tahu semuanya bisa kita lakukan gitu ya, dengan hal-hal yang positif di partai, kegiatan partai, apalagi program-program partai di Partai Perindo sangat banyak sekali. Dari kita merubah stigma sebelum misi 1-2, kita merubah stigma dulu, stigma geng motor. Partai stigmanya kebanyakan pencitraan. Nah, untuk mengatasi itu gimana Kang? Jadi orang boleh bilang partai hanya pencitraan, tapi bagi saya, partai saya sendiri yang saya kenal, yang saya pelajari, bukan hanya pencitraan. Kalau di partai saya memang real itu, real semuanya untuk Indonesia sejahtera. Jadi kita lakukan dengan kemampuan kita dan by action. Ya, by action itu nyata semua. Boleh di cross check gitu kan. Di saat pandemi, di saat gimana, partai kita yang paling terdepan. Oh, sosial dulu, lingkungan. Oh iya, sosial lingkungan. Akan bisa lihat di jalan-jalan ambulan partai saya tuh warawiri dulu. Warawiri. Nah, di situ memang bukti nyata dari partai saya seperti itu. Itulah membuat saya tertarik dengan partai saya, mencoba menekuni gitu. Seperti itu. Nah, yang keduanya kan? Yang keduanya ya mungkin dalam artian banyak hal yang positif juga ya yang kita dapatkan dari bergabungnya saya di partai. Semakin tahu wawasan tentang kenegaraan intinya, tentang toleransi ya, keberagaman ya seperti itu. Keberagaman. Intinya dengan di partai wawasan kita jadi terbuka. Yang asalnya sempit hanya dunia gangster gitu kan. Iya. Sekarang kita bisa merambah ke lingkungan yang lebih besar. Ya, sikap yang lebih besar. Yang lebih besar, mengenal, tahu orang yang kondisinya seperti apa ya di partai. Oke. Yang ketiganya ada lagi nggak? Cukuplah, karena itu udah mewakili semuanya. Mungkin Kang Teddy ini belajar dari apa ya? Kalau kata saya kemungkinan dari sikap keluarga dulu dibenerin, terus lingkungan, habis itu lingkungan, daerah, wilayah, baru negara. Betul. Ya kan? Karena semua berawal dari hal terkecil. Dari keluarga, lingkungan, tambah lagi RT RW, kelurahan, kecamatan gitu kan. Terus skupnya memang belajar. Saya di situ menjadi ketua Karang Taruna dulu, 3 periode 15 tahun dulu kan. Itu udah bisa jadi bekal juga ya. Bekal juga gitu kan. Ikut organisasi juga di daerah. Dan akhirnya wawasan semakin naik ya, berkembang. Akhirnya mengenal satu sama lain. Akhirnya ya berlabuhnya di partai politik. Bahkan bukan di geng motor aja yang ada oknum ya, di partai juga ada oknum ya Kang ya. Kalau bisa dibilang oknum dimanapun, bukan hanya di partai, bukan hanya di gangster, dimanapun ada oknum. Tapi kan tergantung kita mensikapinya seperti iya benar-benar kita mensikapinya gimana ya. Apakah itu oknum atau bukan, kita juga tidak bisa menjas, tidak bisa menunjuk seperti apa, karena kan ada, kalau di partai itu ada hukum yang berlaku gitu. Dan ada ADRT. Ada ADRT-nya, ada. Kita nggak bisa seenaknya. Oh ini gini, nggak bisa. Seperti itu. Gini kan, sepeda saya.
Sebentar, ini saya protes dulu tentang Kota Bandung ya. Kota Bandung ini sekarang ini agak gelap loh Kang. Dari jalan-jalan dulunya terang. Kemarin ada yang protes ke sini, ngalihin ke sini. Coba deh cek Kota Bandung dari Dago, Taman Sari. Nggak tahu udah kesalahan dari PJU, nggak tahu. Ini saya loh yang bilang ya. Itu gelap loh. Dan itu bisa menimbulkan ya kriminal kayak gitu di jalanannya. Ya. Solusinya atau apa ini? Kalau saya solusinya harus duduk bareng sih antara PJU atau apa biar ya Kota Bandung dulu terang gitu, terang benderang gitu maksud saya teh. Hal seperti itu dulu ya dibenarkan. Ini mah kritikan dari saya, bukan kritikan dari Kang Teddy Boy, kritikan dari saya. Nah, Kang Teddy Boy gini, banyak enggak sih Kang Teddy Boy ketika masuk di partai politik ini ada serangan atau apa ya, kasar saya kalau nyebut merendahkan atau tidak percaya dengan pemikiran Kang Teddy Boy. Oh iya, kalau itu sudah jelas. Jangankan seorang saya, mungkin dia seorang calon presiden pun pasti ada rasa masih tidak percaya, ya kan? Cuman kan kalau di partai saya tuh kita membuktikan itu dengan langkah ya, dengan cara kita yang langsung gitu kan, dengan bukti nyata memberikan segala tadi by action tadi ya. Jadi kita tidak hanya mengumbar janji. Oh iya, banyak kan sekarang ngumbar janji. Oh, iya, udah jadi. Gitu. Kalau kita ya banyak lah kegiatan saya, mungkin di YouTube juga ada tentang pembagian roda gitu kan, actionnya, langkah-langkah, instruksi dari ketua umum saya untuk istilahnya melihat ke bawah langsung gitu, action kita ke masyarakat, lihat kondisi masyarakat seperti apa. Dan nggak salah, kebanyakan gini kan, salah apa ya, salah bantuan, maksud saya salah bantuan tuh salah sasaran, kebanyakan salah sasaran. Orang yang mampu dibantu, tapi orang yang emang benar-benar nggak mampu dibiarin gitu. Kadang-kadang saya melihat di lingkungan saya itu seperti itu kan. Nah, mungkin dari partai Kang Teddy ya Perindo memikirkan itu mungkin kasus itu. Iya, sudah jelas lah, kita sangat kritis lah dalam hal itu ya. Apalagi kemarin banyak viral di mana-mana gitu kan, tentang bahwa masyarakat tidak tepat sasaran. Iya. Memang kita sangat mengkritisi dalam hal itu. Oh, belajar dari kesalahan itu mungkin. Iya, itu mungkin kan karena itu kebanyakan bantuan dari pemerintah kan, kalau bantuan dari pemerintah. Dari sistem itu biasanya, sistem dari bawah. Kalau di atasnya saya yakin betul. Cuman dari bawahnya. Sistemnya mah udah benar ya? Udah benar. Sistemnya udah benar. Udah benar, cuman cara orang-orangnya bawahnya. Kalau di kita kan sudah jelas datanya ada, gitu kan kalau di kita. Terus orang yang memberikannya siapa itu udah jelas di kita. Udah terstruktur dengan baik. Jadi kalau bantuan apapun dari partai kita pasti tepat sasaran. Dan sangat tidak diragukan lagi gitu ya. Pastilah tepat sasaran. Ya, saya ini kan kurang tahu tentang masalah partai kan ya. Kalau masuk di partai itu langsung masuk atau seleksi dulu atau gimana sih Kang? Ada standaritas nggak? Memang kalau di partai itu kita banyak diuji dalam artian kita harus minimal mengenal wawasan tentang Indonesia, libertinya tentang kenegaraan kita. Kita harus tahu ilmu partai, ilmu politik seperti apa. Dan di partai kita kebetulan di Partai Perindo itu ada sekolahnya, sekolah ilmu politik. Jadi kita setiap kader partai itu diberi wawasan gitu, seperti
forum komunikasinya gitu kan, sekolah politiknya juga gitu. Berarti diberi bekal ilmu, maksudnya diberi ya pengertian dulu bahwa iya. Jadi tidak seenaknya tiba-tiba kita masuk partai, tiba-tiba ingin seperti ini seperti ini. Iya, ada yang seperti itu juga kan. Asal masuk gitu. Iya, asal masuk gitu. punya nama masuk gitu. Kalau di partai kita tidak seperti itu. Kita harus belajar dulu dari nol bagaimana cara kita berorganisasi dengan baik. Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang positif lain. Ya, yang penting memikirkan kemaslahatan umum, masyarakat ya. Untuk masyarakat lain. Terus ditambah di partai kita ya ada tadi yang saya sebutin ya. Sekolah ilmu politiknya juga ada. Kita diterapkan, digembleng untuk baru tahu loh saya. Untuk mengerti, minimal kita mengerti politik gitu. Biar kita tidak dibodohi sama partai lain di seperti itu. Itu sistem bisa dibilang sistem program baru atau udah lama kan? Udah lama itu. Program dari partai. Saya yakin semua partai seperti itu. Dan ya yang saya tahu ya di partai saya seperti itu kan. Jadi orang itu digembleng dulu gitu kan, diberi wawasan yang luas sebelum mereka diluncurkan untuk menjadi calon-calon pemimpin. Digembleng dulu, ada pendidikannya dulu, ada dialog politiknya dulu, seperti itu. Dari tutur kata, dari nurani, dari betul, ya semuanya. Nah, Kang Teddy sendiri di partai dari Perindo ini menjabat sebagai apa sih? Saya pengurus DPW kan, Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat, skopnya 27 kabupaten kota. Oh, makanya waktunya cukup sibuk juga ya baru. Iya. Karena kan kebetulan kita juga sekarang lagi mengurus verifikasi untuk keikutsertaan pemilu di 2024 seperti itu. Jadi memang ya banyak kesana kesini lah. Nah 2024 ini gimana Kang? Yakin nggak? 2024 ketua saya Bapak Haritanu udah menargetkan banyak kursi. Karena pengalaman kemarinnya menjadikan cambukan yang sangat besar untuk tahun sekarang. Untuk tahun sekarang lebih baik lagi. Banyak kursi lah insya Allah, dan semua bagi partai saya mungkin terbuka luas. Karena ya setelah kejadian pandemi optimisnya di situ, karena partai saya paling aktif dalam segi sosial, memikirkan. Iya. Karena banyak yang hancur di situ ya. Ekonomi down, UMKM down, gitu seperti itu ya. Mudah-mudahan saja semuanya berjalan sesuai rencana ketua umum. Nah, Kang Teddy Boy ini setuju nggak kalau partai-partai atau kepemimpinan ini kebanyakan anak-anak muda? Setuju sekali, sangat setuju sekali. Karena apa ya? Kita tuh berada di gelanggang yang rumit ya. Butuh orang-orang yang kritis, butuh orang-orang yang kritis, skeptis, butuh orang-orang yang peduli sama sistematis negara. Ya, hanya itulah perubahan. Dengan anak-anak muda, tenaga masih kuat. Iya, pemikiran masih inovatif. Iya. Diibaratinnya bisa keluar kapan aja dibutuhkan oleh masyarakatnya, tengah malam mau subuh. Rakyatnya butuh ya turun gitu kan. Anak muda masih fresh. Iya, benar. Kalau menurut saya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak yang sekarang senior para politikus sana yang seperti itu juga banyak ya. Walaupun yang ini cuman tetap tenaga muda lebih berpengaruh gitu. Lebih berpengaruh. Tapi kan ya ada
kebanyakan kebanyakan kalau anak muda ini emang benar dibutuhkan, tapi kebanyakan tuh star syndrome kayak kebanyakan star syndrome itu kebanyakan. Nah gini kan, Kang Heri tahun ini udah mantep ya di Pelindo. Udah berapa tahun sih Kang tadi? Kalau boleh saya dari 2017. Oh 2017 di DPD Kota Cimahi. Kebetulan saya bendahara di sana. Iya. Nah 2021 bulan September saya pindah ke DPW. Oh DPW. Itu ada step, berarti naik lagi dilihat dari kinerja. Iya, dilihat dari kinerja, dilihat dari loyalitas intinya. Loyalitas ya. Seperti itu. Oh. Berarti nggak menutup kemungkinan Kang Teddy Boy ini bisa menyalonkan wali kota atau gubernur? Tidak menutup kemungkinan, bisa saja. Hak semua warga negara Indonesia untuk memilih dan dipilih. Siapa saja boleh, asalkan ada partai yang mengusung, silakan saja seperti itu. Itu cukup hebat juga ya, dari berangkat dari jalan pengen merubah Indonesia, masuk ke ini, punya pemikiran yang tadinya organisasi jalan ya, organisasi geng motor, sekarang digunakan untuk, yaitu ilmu sih Kang ya. Betul. Digunakan untuk partai, dan itu menurut Kang Teddy Boy ada manfaatnya juga kan ya? Iya, ada manfaat. Selalu ada manfaatnya dimanapun kita berasal. Kalau kita punya pendirian teguh untuk minimal jangan merubah Indonesia ya, merubah diri sendiri, insya Allah semua bisa berjalan dengan baik, asalkan tidak menyalahi aturan. Ya, tidak menyalahi. Ini terakhir pertanyaan dari saya kan, nggak dijawab juga nggak apa-apa. Akibat apa sih orang-orang yang udah punya nama bisa korupsi? Banyak hal kan. Intinya dari pergaulan juga bisa, dari keserakahan juga bisa, dari gaya hidup juga mungkin bisa ya. Tekanan keluarga bisa saja. Oh bisa saja. Tekanan dari istri bisa. Mana istrinya hedon? Iya bisa aja. Kayak kemarin mau dipotong, kayak kemarin istri Menteri Malaysia atau apa gitu ngumpulin Hermi atau ngumpulin ini hedon bisa jadi. Oh iya benar, itu cuma masuk akal. Begini, suami yang baik, yang pendiam, diibaratinnya bisa tergoda oleh seorang istri karena melihat yang lain gitu kan. Berarti jadi membuat suami itu nekat gitu kan, karena ingin membahagiakan seorang istri, nekat berbuat apa seperti korupsi. Berarti lupa dengan misi untuk masyarakat ya. Ada peribahasa seperti ini ya. Hawa nafsu seorang wanita bisa mengantarkan kita ke puncak kejayaan, dan seorang wanita pula bisa menenggelamkan kita ke jurang kehancuran yang paling dalam. Setuju saya itu. Betul. Karena hawa nafsu terlalu mencintai. Betul. Nah Kang, untuk pesan-pesan terakhir dari Kang Teddy Boy ini apa Kang? Pesan terakhir, tetaplah membuat Bandung kondusif. Oke. Karena dengan kondusif semuanya bisa berjalan dengan baik. Struktural organisasi apapun juga kalau kondusif bisa berjalan juga dengan baik ya. Dalam artian kita tidak ada gontok-gontokan, tidak ada gesekan-gesekan apapun. Intinya mah ya seperti itu kan. Terus buat anak-anak muda, coba berpikir lebih realistis gitu kan. Iya. Bagaimana kita di jalan
bagaimana kita menghadapi segala sesuatu yang membuat sekiranya merugikan kita, ya lebih baik mundurlah, dalam artian mundur untuk menang. Mundur untuk menang. Seperti itu. Oke, ini benar-benar terakhir ini. Kang Teddy berangkat dari jalan, terus dia tahu sistem dulu. Maaf ya kalau saya agak kasar, sistem keburukan, bisa dibilang keburukan komplotan atau keburukan apa gitu ya. Mungkin Kang Teddy kalau ntar suatu saat jadi itu bukan diktator ya. Mungkin Kang Teddy bisa membenahi itu. Ya, membenahi dalam artian segi-segi hal positif ya. Iya. Di barat ini, insya Allah. Karena semuanya juga butuh dukungan. Ya, karena berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman, kita juga tidak bisa melupakan yang lain ya dalam hal apapun. Jadi atau tidak jadi, saya harus bisa melakukan itu. Nah, dicabut. Seperti itu. Jadi atau tidak jadi, tetap berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Berarti udah prinsip Kang Teddy udah. Iya, prinsip, karena ya prinsip udah nggak bisa diganggu-gugat karena memang ajaran partai saya seperti itu, untuk Indonesia sejahtera. Apapun kita lakukan. Oke, inilah Kang Teddy Boy. Terima kasih Kang. Sama-sama. Mampir ke Bandung Rumit. Semoga sukses. Amin. Untuk partainya juga dan untuk diberi banyak umur, diberi kesuksesan, sehat selalu, banyak uang untuk Kang Teddy Boy. Amin. Kang Teddy Boy.